bagimu. Kami naikkan syukur, glory haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, ya Yesus. Syukur bagimu, glory haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Tuhan yang selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Pagi ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah dalam penyembahan kami ada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat untuk kembali berdiri. Mari kita bangkit berdiri Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi
semuanya Tuhan. Selama kami hidup, selama Tuhan memberi kesempatan buat kami terus mau menyembah-Mu, kami mau terus mengikuti-Mu Tuhan, kami mau terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Selama Tuhan memberi kepercayaan kami untuk melayani Tuhan, selama kesempatan ini masih ada Tuhan, kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, telinga kami, hati kami, diurapi oleh Tuhan. Supaya setiap firman yang beritakan adalah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Dan kami mau hanya Tuhan yang dimuliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya semua kemuliaan, semua hormat kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan terus mendukung saudara-saudara terkasih kita ya saudara. Dalam beberapa waktu ini kita bergumul untuk ibu-ibu yang kita kasih di tempat ini, mulai dari Uma Titi. Pagi hari ini Uma Titi tidak kelihatan. Hari Selasa ini Uma Titi kita akan bawa ke Malang saudara, karena di Blitar tidak ada alat untuk mendeteksi sakitnya Oma. Karena kalau Oma itu ada, maaf ini ya, ini pendahuluan saya saudara ya. Oma itu ada benjolan di sekitar tubuhnya, mungkin di belakang telinga, biasanya kita punya itu ya. Kadang itu mungkin di ketiak, itu bisa diambil sampel cairan itu di sini di Blitar. Tapi karena Oma itu tidak punya benjolan di luar, jadi Oma Titi itu harus dibawa ke Malang. Dan untuk selanjutnya, saya juga ini selama ini guru-guru sekolah minggu yang menolong Oma Titi saudara untuk wirawiri. Tapi semuanya terbatas tenaganya. Sebab itu saya untuk selanjutnya minta kerelaan hati Bapak Ibu Saudara untuk menolong. Karena Oma Titi ini hitungannya walaupun punya saudara, dia seperti sebatang kara loh saudara. Saudaranya yang serumah, yang di kanannya itu yang punya mobil, ponakannya itu gak pernah peduli. Nengok saja ndak. Prediksi sementara menurut dokter di sini yang Mbak Esther antar terakhir, Oma Titi kemungkinan ada tumor di perutnya. Ada cairan di sekitar tumor itu, dan cairan itu sudah tidak bisa tertampung di perut, sebab itu kakinya bengkak. Seperti kayu, kalau saudara pegang kakinya Oma Titi itu seperti kayu. Jadi dia nekuk-nekuk enggak bisa saudara. Karena cairan yang menumpuk itu, akhirnya Oma Titi dari kakinya, dari pori-pori kakinya itu keluar cairan saudara. Itu yang terakhir di rumahnya Mbak Stella kemarin kita ibadah, kenapa kakinya Oma Titi basah. Saya berpikir Oma Titi sedang dari kamar mandi dan tersiram air, pikiran saya seperti itu. Ternyata dari pori-porinya Oma Titi, telapak kakinya itu basah terus. Kalau diem ini ya basah saudara, lantai itu akan basah. Kita doakan Oma Titi saudara, kalau ada waktu diendangi. Tidak perlu bawa makanan, karena Oma Titi itu tidak butuh makanan, butuh dikunjungi dan didoakan. Butuh teman untuk ngobrol. Ibu Indra pun kondisinya sudah terbaring di kasur terus saudara. Bapak Ibu yang punya waktu diendangi ya Bu Indra, didoakan. Saudara datang itu senang, dia ada orang datang ngobrol dengan dia senang. Mbah Sum, bareng sakitnya ini kompak mereka. Mbah Sum itu juga sakit, bisa berjalan pelan-pelan, tapi untuk duduk nggak bisa saudara, karena tulang ekornya Mbah Sum itu. Saudara, kita punya pergumulan itu, sebab itu di doa pagi kita akan mendukung mereka terus dalam doa kita ya saudara. Pagi hari ini saudara, ini dalam sampai bulan Juli, tema ibadah kita sama dengan Immanuel tentang kemerdekaan dalam memberi. Freedom in giving. Pagi hari ini saya ingin mengambil judul pendek, ya enggak pendek lah.
Judul yang mungkin bisa saudara dan saya belajar bersama-sama, alasan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alasannya ini apa ya? Kok lebih berbahagia memberi daripada menerima? Mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya, saudara. Nyapa to tante? Kok perkara memberi iku kudu diajarno? Kudu diajarkan. Lah wong banyak di antara kami ini yang gajinya masih kecil. Kok kenapa kita ini harus diajarkan memberi? Wong gajiku iki cilik. Cukup kanggo dahar, cukup untuk bayar listrik, bayar bensin. Kenapa harus diajarkan untuk memberi? Aku lo masih kuliah tante, masuk harus memberi. Aku lo masih merintis pekerjaan, kenapa harus diajarkan memberi? Sebab itu mau saya sampaikan pada saudara. Saudara, ini renungan ini saya sampaikan kemarin Minggu sore di Immanuel. Kebetulan mereka ini rata-rata kalau yang ibadah sore misalkan datang 110, 100 orang gitu, yang 80 itu mahasiswa saudara dan anak-anak muda. Jadi yang 20% itu jemaat dewasa, jemaat Immanuel. Selebihnya itu mahasiswa dan anak-anak muda. Yang dewasa biasanya senang datang pagi. Alasannya apa? Supaya setelah pagi iso dolan. Iso buka toko nenek, iso buka warungi. Lah anak muda, kenapa kok pagi milih mereka milih sore? Karena isu gak iso tangi. Bener enggak? Ini anak-anak muda masih ada yang dibangunin kalau pagi? Sama, apa suka asramanya tante itu sama. Bodoh harus dibanguni. Saudara, kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 33 mulai baca saudara. Ini waktu itu perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua, rekan gembala penatua itu, pengurus gereja di Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 33 mulai. Mas Bram boleh dibacakan dengan pakai mic Mas Bram. Sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tangan sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya, terima kasih Mas Bram. Saudara, ini tulisan Rasul Paulus saudara. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Dia berbicara ini ke penatua di Efesus saudara. Tapi Rasul Paulus mau saudara, jemaat di Efesus itu semakin menjadi jemaat yang senang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, selama 23 tahun, hampir 24 tahun ini saya di Blitar melayani saudara dari hanya satu keluarga sampai ada saudara semuanya di sini. Pernah enggak saya minta-minta kepada saudara? Tuh kok aku lah pas aku ulang tahun koitar gitu, pernah enggak minta ke saudara? Belikan dong aku baju. Aku pengen ini, belikan dong. Saya mencatat saudara, dan saya berusaha mengingat kalau saya tidak pernah melakukan itu kepada Bapak Ibu saudara. Tapi kalau saya pas main ke rumah saudara dibuat no kopi, ya seneng. Ya mau. Tapi saya mau katakan saudara, mengapa hal memberi saya pun senang mengajarkan kepada saudara. Karena saya mau saudara diberkati sama Tuhan. Saya mau saudara diberkati. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudaramu yang kekurangan, saudara itu gak pernah akan kehilangan kok.
tidak akan pernah kehilangan dan tidak akan pernah kekurangan. Saudara, ayat ini ngomong, berbahagia memberi daripada menerima. Rasanya tidak masuk akal, yang firman Tuhan katakan ini tidak masuk akal. Iya enggak saudara? Apa ono to wong ngekei iki berbahagia? Bukankah orang yang memberi itu akan berkurang? Bener enggak? Bukankah orang yang memberi itu akan susut? Kalau aku punya uang 100.000, aku kasihkan orang 50.000, bukankah berkurang dompetku? Tapi firman Tuhan ngajarkan kepada kita saudara, lebih baik, lebih berbahagia engkau memberi daripada menerima. Sukacitanya orang yang menerima itu sesaat saudara. Kita dapat berkat 50.000, wey seneng. Ya enggak? Kemarin Pak David bagi-bagi duit di sini, kita seneng, tapi sesaat. Ya enggak? Uang 100 dibelanja nang tuku bensin, lek mobil kurang. Lek motor di beberapa kali jalan, dibuat beli pulsa sudah habis. Tapi sukacitanya orang yang memberi itu tidak akan pernah ada habisnya. Senengnya itu terus menerus saudara. Bahagianya, sukacitanya itu melimpah setelah kita itu memberi. Saudara, di Immanuel itu ada jemaat Tuhan di sana yang sangat sederhana hidupnya saudara. Menurut saya dia orang yang sangat-sangat sederhana. Sampai dia kalau ke gereja itu minder saudara. Saya kasih semangat dia. Tidak ada orang yang merendahkan kamu, tidak ada orang yang menganggap kamu rendah. Tapi orang yang sederhana ini saudara, senang memberi saudara. Jadi kalau di gereja itu, di Immanuel di grup itu sering nge-share list, misalkan ada yang sakit, buat apa, buat orang ini nggak pernah ketinggalan saudara memberi. Dia orangnya senang memberi dan senang pula kalau ada pemain musik di gereja ini kerja bakti gitu ya, benain alat musik, dekor. Ibu ini saudara tanpa disuruh, ndak ada yang memandu, bawa masakan banyak gitu saudara. Magicom dibawa, apa aja dibawa. Masakin orang-orang di gereja yang kerja itu saudara. Saya sampai mikir, loh katanya dia orang ndak punya, tapi dia senang masak-masak untuk saudara-saudara itu saudara. Dia bilang saudara, saya senang Bu ngasih, kalau mereka makan dan senang masakan saya itu saya senang. Karena dia tahu saudara, kuncinya orang berbahagia itu memberi saudara. Saudara yang kurang berbahagia, yang wajahnya kurang berseri, ayo belajar memberi. Karena itu sumber sukacita kita. Ayo, alasan mengapa kita harus memberi. Memberi itu kan tidak harus materi saudara. Tidak harus dengan keuanganmu. Memberi itu tidak hanya bicara tentang duit saudara. Tidak hanya ngomong uang, dan uang. Engkau kunjungi saudaramu yang sakit itu loh. Itu sudah memberi. Kamu memberikan waktumu. Kemudian waktu kamu berdoa di kamarmu. Yang kamu doakan itu bukan hanya suamimu saja. Yang kamu doakan itu bukan hanya anak-anakmu aja. Tapi kamu mendoakan orang-orang di luar sana. Saudaramu yang sakit, saudaramu yang sedang menghadapi pergumulan. Itu adalah memberi saudara. Berikan waktumu selama engkau masih hidup. Saya itu ngomong ke Kak Audi itu saudara, karena dia udah kerja. Saya itu kadang kasihan kalau dia ini weekend pulang itu kasihan saudara. Apalagi kemudian dia kehabisan tiket kereta, harus naik bis, itu saya kasihan. Dia selalu ikut, kalau saya ke Malang dia ikut. Jadi dia pulang dari Malang itu malam saudara. Saya itu kadang kasihan kepada dia. Saya kadang ngomong, kalau kamu capek enggak usah pulang. Tapi dia ngomong, selama dia masih sehat, dan dia tidak ada kesehatan, enggak ada kegiatan maksud saya, dia akan berusaha pulang. Saya pun ngomong ke dia, kalau dia pulang tante ini senang saudara.
Kalau orang tuamu masih hidup, berikan waktumu untuk orang tuamu. Dan kalau dia sudah dipanggil Tuhan, saya mau katakan air matamu itu percuma, saudara. Engkau nangis di kuburan tuh tidak perlu kita lakukan. Karena itu percuma, yang meninggal itu tidak tahu. Yang tahu siapa? Orang di sekitar kita. Waduh, ngesakno yo, wong arek iki tresno banget ke mamanya, tresno banget ke papai. Air mata itu yang menunjukkan seperti itu, saudara. Percuma. Saya katakan percuma. Kalau engkau mengasihi keluargamu, mengabdi selama mereka masih hidup. Kalau engkau mencintai istrimu, mencintai suamimu, berikan waktumu. Sekarang, bukan besok. Sekarang, saudara. Ya, memberi. Alasan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang pertama, memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Misalnya ya saudara, saya kemarin di Immanuel kasih perumpamaan, karena sore itu banyak mahasiswa. Ayo kalian, saya kasih perumpamaan itu mereka. 1 minggu kalian punya budget berapa? Pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk makan, untuk transportasi, untuk pulsa selama 1 minggu. Ada yang menjawab 300.000, ada yang menjawab 500.000. Terserah berapa aja. Kalian punya budget itu. Tergantung kantongmu. Tergantung transferan yang setiap bulan dikirim ke dari orang tua ke mereka. Saya mau katakan kepada mereka, misalkan dalam 1 minggu itu kita punya target, punya budget 300.000, tidak boleh lebih. Pengeluaranku selama 1 minggu ini kalau hidup sendiri. Kalau hidup berkeluarga tentunya pengeluarannya jauh lebih besar. Untuk beras, untuk minyak goreng, untuk gas LPG tiba-tiba mati, untuk pulsa anak-anak semuanya, bensin anak-anak semuanya, uang saku, belum kalau keluar. Anak saya kalau keluar, Mama, ini di perjalanan sudah, moga-moga miksunya sepi ya Ma. Saya tanya, kalau sepi kenapa? Hehehe, tertawa. Kadang seorang anak tidak tahu dompet orang tua, bener enggak? Mamaku iki mau dompetnya isine piro, ono opo ora, enggak tahu, enggak pernah tahu. Yang mereka tahu pada waktu mereka meminta harus ada, bener enggak ini? Saudara, memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Misalkan ya, kita punya budget 300.000 dalam 1 minggu. Ini yang bujang. Ini saya ngomong kepada anak saya yang ada di kos. Misalkan kamu makan 1 minggu 300.000. Itu di luar bensin misalkan. Kamu ngelihat ada temenmu, oh, transferan mamanya kok terlambat. Ditelepon mamanya belum bisa mengirim. Apa yang harus kamu lakukan? Dengan mengambil 50.000 kita persembahkan kepada teman kita yang orang tuanya tadi belum ngirim itu loh, tinggal 250.000. Loh, kok cukup ya seminggu? Biasanya aku 300.000 loh habis. Ini kok 250.000, kok cukup ya? Ternyata memberi itu membuat kita menolong saya dan saudara. Itu merasa cukup. Tergantung saya dan saudara. Mau makan opo? Kan bener toh? Kalau kita pergi atau belanja ke Baku Letek, delok Baku Letek itu,
aku apene masak opo? Uang 200.000 bisa habis, bener ndak? Tergantung sing dimasak. Uang 100.000 juga cukup. 50.000 yo iso, 20.000 iso pisan, tergantung sing masak. Bener Bu Deni? Anggota keluarga banyak loh. 200.000 tuh gawe rendang, yo iso. Tante Dede yo iso, tahu di rendang 10.000. Sebenarnya saudara, cukup tidak keuangan itu tergantung saya dan saudara. Jadi aja ngomong, ora iso iki. Yuk saudara, kalau kita merasa berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan itu cukup, mau ndak mau saya dan saudara ini akan belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Lah iya, koncoku sing tak kasih 50.000 cukup kanggo seminggu. Mosok aku 250 ora iso. Itu akan membuat kita ini belajar mengucap syukur saudara. Berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Jika kita ingin menjadi belajar, menjadi pengelola keuangan yang bijaksana untuk kerajaan Allah. Saudara, uang-uang yang Tuhan kasih untuk kita itu kan dipercaya Tuhan ya saudara. Kepercayaan Tuhan. Kalau kita ini mau menjadi pengelola kerajaan untuk kerajaan Allah, dari keuangan kita mau bijaksana saudara. Belajar bahwa ibadah, firman Tuhan ngomong dalam 1 Timotius 6 ayat ke-6, ini salah satunya saudara. Ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ibadah itu kan setiap hari, ibadah ini tidak ngomongnya di gereja ya saudara. Tapi hubungan di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, hubungan ayah, mama dengan anak, hubungan yang baik. Kalau kita lakukan dengan hati yang penuh cinta, itu juga bentuk ibadah saudara. Kalau kita memuliakan Tuhan kan ibadah dan senang Tuhan dimuliakan itu saudara. Yang kedua saudara, pertama memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Yang kedua, dengan memberi membuat kita ini percaya kepada pemeliharaan Allah saudara. Saudara, orang memberi itu kan gak menunggu kita kaya ya saudara, benar enggak? Benar enggak? Karena banyak orang menyebut dirinya kaya, itu sebenarnya tergantung saya dan saudara. Kamu mau menyebut dirimu orang kaya apa enggak? Kamu mau menyebut dirimu orang kaya apa enggak? Itu tergantung kamu. Yang menyebut diri kita ini orang miskin adalah diri kita sendiri. Benar enggak? Engkau mau menyebut dirimu kaya atau miskin, itu tergantung pandangan saya dan saudara. Walaupun suamimu loh saudara, gajinya hanya 1 juta. Tapi kalau engkau cukup, engkau pintar mengelola keuangan. Ini loh orang kaya, ini orang yang bijaksana. Orang yang pandai mengelola keuangan ini disebut orang kaya. Orang walaupun penghasilannya banyak, tapi dia nggak bisa mengelola keuangan, dia nggak bisa memanage keuangannya dengan baik. Hutangnya di mana-mana saudara. Nggak bisa ninggali untuk anak cucu. Karena apa? Nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Nah sekarang yang merasa aku ini miskin, aduh tante, aku ini wong kurang. Itu dibuang saudara. Ngomong, aku ini orang yang diberkati. Ayo ngomong sebelahmu, cablek. Aku wong sing diberkati. Aku ini orang yang diberkati. Mas Yusuf. Aku ini orang yang diberkati. Jadi aku diberkati atau tidak tergantung perkataan mulut lidah kita dan cara pandang kita. Ada enggak di sini yang kadang punya waktu kosong berdiri di depan pintu lemarimu? Buka lemari ini.
Ojo kaget, korat karet. Dibuka lemarinya. Saudara akan terheran-heran. Wow, kelambiku kok oke yo. Tapi nyopo kelambiku akeh, ben ape ning gereja mesti bingung. Mesti bingung aku arep nganggo kelambi apa. Padahal kelambine sak lemari bek. Sampai baju dimasukno iki wangel. Sampai bingung, kalau mau ke gereja ya bingung. Ma aku pakai baju apa Ma ya? Sak lemari apa gak kelambi? Saya itu yang ngomong gitu. Ma aku pakai apa ini Ma mau kok? Ya pakai di lemari itu. Aduh. Kamu gak mau satu lemari itu? Saya bilang, kasihkan orang. Saya ngomong itu setiap waktu. Apa yang kamu gak mau dimasukkan kresek, kasihkan orang. Ini Eman, aduh Eman ini masih pantas. Oh ini kenang-kenangan dari temenku, hadiah ulang tahun lah iya. Ngono setiap mau pergi bingung gak di kelambi jere ini. Ngomong orang di kelambi padahal sak lemari. Ini mama-mama, kakak-kakak cantik. Biasanya papa-papa ada sih tapi gak semuanya. Ini kakak-kakak cantik, mama-mama cantik, coba. Kalau masuk ke toko, tujuan utamanya itu nganter suami beli celana panjang, karena celana panjang suami cuma 2 potong. Pertama, niatnya cuma ngantarkan suami. Tujuan utamanya itu masuk, lali di tujuan utamanya. Bojone durung digolekno celana, dia wah iki ndelok mampir ini. Lali wis dengan tujuan utamanya itu. Coba kalau kita masuk ke toko saudara, ingatlah pada waktu kita berdiri di depan pintu lemari itu loh. Waktu kita sampai masuk no baju raiso itu diinget-inget. Ternyata bajuku ki sangat banyak. Sing kita pakai kadang dalam 1 bulan iki orang entek, mau dijejer nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai habis itu ndak entek. Kalau kita seperti itu saudara, kita akan belajar mengucap syukur. Kita mau beli itu ada rem. Ora usah kelambiku je oke. Kecuali badan kita bertambah besar. Baju kita nggak muat bolehlah beli. Kalau kita masih cukup dan baju kita masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik, dipakai. Ya saudara, ojo disimpen tok. Jangan hanya dijadikan koleksi ya. Saudara yang terkasih, dengan memberi saudara, dengan memberi itu membuat kita ini percaya kepada pemeliharaan Tuhan saudara. Kalau Tuhan itu yang pelihara hidup kita. Dengan aku memberi, aku tidak akan pernah kekurangan. Dengan kita memperhatikan saudaramu yang kekurangan, kita tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah mengurangi berkat yang kita terima loh saudara. Bahkan dengan kita memberi, kita ini sedang menyebar benih saudara. Menyebar benih. Lah orang menyebar benih ini hasilnya ini biasanya lipat saudara. Seperti kita menanam padi. Seperti kita ini menanam jagung. Yang kita tanam misalkan 2 butir. Yang tumbuh ini 1 pohon. Dan 1 pohon ini beberapa jagung yang tumbuh. Berlipat-lipat. Dan itu janji Tuhan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita akan mengundang hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya dan saudara, berikan hidup kita untuk Dia.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Yang Tuhan beri hidup ini jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Oh Tuhan, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, amin, amin. Selagi aku masih kuat, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, mungkin firman Tuhan pagi hari ini secara khusus berbicara untuk engkau. Firman Tuhan berbicara untuk engkau. Ayo buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Mungkin selama ini mungkin kita pernah gagal, saudara. Kita pernah gagal. Roh Kudus berbicara kuat dalam hatimu untuk engkau memberi, untuk engkau menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat untuk jiwa-jiwa, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi hatimu keras. Malah pagi hari ini mari minta ampun sama Tuhan, saudara. Selama Tuhan memberi kesempatan buat kita, mari berikan hidupmu. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh selagi kami masih kuat, ku tak berdaya lagi. Oh Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Oh Yesus, pakai kami, pakai kami. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini selagi
memuji-Mu. Kami rindu terus memberikan hidup kami. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Oh Yesus, Engkau lihat hati kami, lihat hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Kami mau Tuhan firman-Mu terus hidup dalam hati kami. Roh Kudus akan menolong kami semuanya untuk kami tumbuh bersama-sama, berakar, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Tolong beri kemampuan, kekuatan buat kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh taat kepada firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bangga kepada Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan karena kami bisa melewati hari demi hari, setiap proses demi proses yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berkati. Terima kasih untuk suami, terima kasih untuk istri, untuk anak-anak kami, untuk mertua, untuk menantu yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kiranya perjalanan hidup kami sepanjang waktu, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan menjadi prioritas dalam hidup kami. Terima kasih. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan ICC yang tanggal 28, 29 akan mengikuti retreat selama 2 hari. Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan. Selama 2 hari ini mereka mendapatkan berkat sesuatu selama ada di Posarang, sehingga berkat itu bisa dibawa bersama-sama dibagikan ke teman ICC yang lain di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kami mengingat pula untuk Ibu Indra, untuk Oma Titi, untuk Mbah Sum. Kami bersama-sama menyatukan kasih kami, hati kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Bilur-bilur-Mu adalah bilur-bilur yang berkuasa sampai hari ini. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan. Engkau akan tinggal untuk mereka Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan untuk mama-mama terkasih kami ini Tuhan. Mereka tetap menerima sakit ini dengan penuh sukacita. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, sukacita yang besar dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memelihara kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.